Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Surawan dengan NIM 2020008143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang marketing miopia. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentang apa itu marketing miopia. Marketing miopia pertama kali diungkapkan dalam sebuah artikel oleh Theodore Levitt di Harvard Business Review. Adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan berwawasan ke dalam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan daripada berfokus pada pemasaran dari sudut pandang konsumen. Ketika sebuah perusahaan lebih berfokus pada penjualan daripada pemasaran atau kebutuhan konsumen, saat itulah marketing miopia muncul. Marketing miopia atau miopia pemasaran adalah situasi ketika sebuah perusahaan memiliki pendekatan pemasaran yang berpikiran sempit dan berfokus hanya pada satu aspek dari banyak kemungkinan atribut pemasaran. Misalnya, merek yang berfokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi untuk berbasis pelanggan yang mengabaikan kualitas dan hanya berfokus pada harga adalah contoh klasik miopia pemasaran. Nah, selanjutnya, siapa sih penemu marketing miopia? Konsep marketing miopia pertama kali dikemukakan oleh Theodore Levitt, seorang profesor pemasaran pada Harvard Business School. Theodore Levitt adalah seorang ekonom Jerman dan editor Harvard Business Review. Ia juga terkenal karena mempopulerkan istilah globalisasi. Theodore Levitt membahas mengenai konsep marketing miopia pada sebuah tulisan berjudul Marketing Miopia di tahun 1960 pada Harvard Business Review. Menurutnya, perusahaan yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan umumnya akan mengalami marketing miopia. Oleh karena itu, ia mendorong untuk beralih kepada pemasaran berorientasi konsumen. Slide selanjutnya, kenapa dan kapan marketing miopia terjadi? Marketing miopia dapat menyebabkan hal buruk pada perusahaan, bahkan sampai pada kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep ini harus diketahui, dikenali, dan dihindari oleh pemegang keputusan di perusahaan. Walaupun konsep ini telah berusia lebih dari 60 tahun, tapi konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi di era digital saat ini. Miopia pemasaran menyerang ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih penting daripada jangka panjang. Ketika perusahaan menganak emaskan produk dan menganak dirikan pelanggan. Pada tahun 1983, Theodore Levitt menerbitkan buku berjudul The Marketing Imagination. Pada buku tersebut, ia menyatakan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Sebuah bisnis atau perusahaan adalah lembaga yang memuaskan pelanggan, dan oleh karena itu harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Di sini saya mengambil contoh kasus dari marketing miopia, yaitu pada perusahaan Kodak. Kodak adalah contoh nyata sekaligus contoh yang paling menyakitkan dari marketing miopia. Kodak kehilangan sebagian besar saham ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu, bisnis utama Kodak adalah penjualan film untuk kamera analog. Ironisnya, Kodak merupakan penemu dari teknologi tersebut. Kamera digital portable pertama telah dikembangkan oleh insinyur Kodak bernama Steve Sesson pada tahun 1975. Sayangnya, ketika itu para manajemen dan pengambil keputusan di Kodak menilai bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film. Mereka memutuskan untuk tidak mempublikasikan penemuan tersebut. Kegagalan strategi ini adalah penyebab langsung penurunan Kodak selama puluhan tahun karena fotografi digital menghancurkan model bisnis berbasis film mereka. Yang terakhir, cara mengatasi marketing miopia. Cara paling sederhana untuk menghindari marketing miopia adalah dengan berfokus pada apa yang benar-benar diinginkan pasar. Dan berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk menghindari marketing miopia. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas terhadap apa yang perusahaan
Anda lakukan akan tergambar pada produk dan layanan yang Anda tawarkan. Selanjutnya, tempat pelanggan sebelum produk. Produk dan layanan sudah sewajarnya menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan, bukan sebaliknya. Selanjutnya, riset pasar tanpa henti. Penting untuk melanjutkan riset pasar sebelum dan bahkan setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai, tidak disukai, dan ingin dilihat orang. Lakukan terus sebagai suatu iterasi tanpa henti. Yang selanjutnya, selalu pantau kompetisi. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan pesaing Anda. Terus lakukan perbaikan dan berusaha untuk tetap selangkah lebih maju. Dan yang terakhir, inovasi. Inovasi bukanlah pekerjaan mudah dan memang beresiko. Tetapi itu juga satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara baru. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, penjelasan yang kurang berkenan dan masih jauh dari kata sempurna, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.